Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 MTs S2 Karanganyar. Selanjutnya langsung saja untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu fase membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Adapun tajwid yang akan kita bahas adalah yang pertama, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi, arti dari mad lazim mukhaffaf kilmi, mukhaffaf itu ringan, kilmi itu kalimat. Jadi pengertiannya, huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu di dalam Quran surat Al-Yunus. Untuk lebih jelasnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum mad yang ada di dalam Al-Quran. Mad artinya panjang. Adapun mad yang akan kita bahas yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi, cara mudah kita mengetahuinya adalah apabila ada tanda bendera di dalam Al-Quran berjumpa dengan huruf mati. Adapun mad ini hanya terdapat dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Kata dalam ayat tersebut adalah al-ana. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. Al-ana. Jadi cara mudah membacanya adalah kita panjangkan huruf A yang pakai bendera selama 6 ketukan. A. Setelah baca A itu gabungkan dengan lam yang berharkat sukun atau berharkat mati. Al-ana. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, cara membaca hukum mad yang terdapat dalam surah Yunus ayat 51 dan 91, yaitunya kita panjangkan alifnya sebanyak 6 ketukan. Al-ana. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum mad yang ada di dalam Al-Quran. Mad artinya panjang. Adapun mad yang akan kita bahas yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi, cara mudah kita mengetahuinya adalah apabila ada tanda bendera di dalam Al-Quran berjumpa dengan huruf mati. Adapun mad ini hanya terdapat dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus. Selanjutnya yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi terdiri dari 2 kata, yaitu musaqqal yang artinya berat dan kilmi yang berarti kata. Pengertiannya, huruf mad bertemu tasjid dalam satu kata atau ucapan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh, tak muruni. Kalian perhatikan, dan untuk lebih jelasnya silahkan bisa lihat pada tayangan berikut ini. Mengenal bacaan mad lazim musaqqal kilmi. Pengertian bacaan mad lazim musaqqal kilmi yaitu
memanjangkan bacaan sebanyak 6 harokat ketika terdapat bacaan mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Jadi, apabila terdapat bacaan mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bacaan tersebut dinamakan mad jaiz mutsaqqal kilmi. Contoh bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Contoh yang pertama yaitu lafadz al-haqqah. Al-haqqah yaitu mad tabi'i fathah bertemu dengan alif, namanya bacaan mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i atau mad asli tersebut bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu huruf qaf. Maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, maka dinamakan bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bila menggunakan ketukan, maka kita bisa menghitung sebanyak 6 kali ketukan. Al-haqqah. Al-haqqah. Contoh yang berikutnya lagi, yaitu terdapat lafadz Midabbah. Midabbah yaitu mad tabi'i fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan ba yang bertasydid. Bacaan mad tabi'i fathah bertemu alif dinamakan bacaan mad tabi'i atau mad asli. Mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dinamakan bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bila menggunakan ketukan, maka kita bisa menghitung sebanyak 6 kali ketukan. Midabbah. Midabbah. Contoh yang berikutnya yaitu terdapat lafadz qul az-zakarain. Qul az-zakarain yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif yang dibaca panjang. Asalnya alif bertemu alif dibaca panjang, kemudian alifnya digabung menjadi satu. Maka alifnya hanya ada satu, tetapi dibaca panjang. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang ditasydid dalam satu kata, maka dinamakan bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad lazim mutsaqqal kilmi, cara membacanya adalah dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bila menggunakan ketukan, maka bisa dihitung sebanyak 6 kali ketukan. Qul az-zakarain. Qul az-zakarain. Contoh yang berikutnya lagi yaitu terdapat lafadz wa wajadaka dhalla. Wa wajadaka dhalla yaitu dot berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif namanya bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, maka dinamakan bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Mad lazim mutsaqqal kilmi, cara membacanya adalah dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bila menggunakan ketukan, maka kita bisa menghitung sebanyak 6 kali ketukan.
ووجدك ضالا ووجدك ضالا. Itulah pengertian dan contoh bacaan mad lazim mutsaqal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi itu terdiri dari 3 kata, yaitu mad yang arti panjang, mutsaqal yang arti berat, dan harfi yang berarti huruf. Pengertiannya adalah huruf mad bertemu sukun yang dibaca di idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Silakan perhatikan contohnya. Dan untuk lebih jelasnya, silakan lihat tayangan video berikut ini. Mutsaqal harfi adalah sebuah bacaan tajwid, yaitu bacaan mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Nah, mad seperti ini bacanya diidghamkan dan dibaca 6 harokat panjangnya. Nah, misalkan seperti ini, hurufnya lam doang, mim doang atau sin doang, tapi membacanya itu panjang jadi 6 harokat. Misalkan ini, lam gitu, mim atau sin, nah, kayak gitu. Jadi 6 harokat, lam, mim, sin, nah, kayak gitu. Walaupun ini cuma 1 huruf saja nanti di Al-Quran. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, dalam surat pertama Al-Baqarah misalkan, kan ada alif lam mim. Nah, itu alif lam mim. Oke, selanjutnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi, mukhaffaf ringan dan harfi dalam huruf. Pengertian adalah huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Cara membacanya, baca panjang 3 alif atau 6 harokat. Biar lebih jelas, silahkan perhatikan tayangan video berikut ini. Mukhaffaf harfi, mad lazim mukhaffaf harfi ini adalah sebuah bacaan tajwid. Jadi, apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja dibaca nama hurufnya itu pada awal surat dalam Al-Quran. Nah, hurufnya adalah sebagai berikut. Ada shad, ada qaf, ada nun, ada sin, ada mim, ada lam, lalu kaf, sama ain. Nah, bagaimana membacanya? Mad lazim mukhaffaf harfi ini dibaca sepanjang 6 harokat, tidak disertai idgham. Ya, dibaca 6 harokat, tidak disertai idgham. Nah, kecuali huruf ain yang boleh dibaca hanya 4 harokat atau 6 harokat juga. Seperti itu. Paham ya? Nah, contoh aplikasinya dalam Al-Quran kayak gimana? Nah, seperti ini. Ini perhatikan yang dicetak merah ini adalah bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Bacanya seperti ini. Shad, qaf, nun, ha, mim, ta, sin, alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, shad. Seperti itu. Jadi dibaca panjang 6 harokat. Ya, kecuali untuk huruf ain ini dia boleh 4 harokat. Tapi 6 juga nggak apa-apa, seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, pencet jempolnya, subscribe dan share. Sampai jumpa di pertemuan Itulah materi yang telah
kita bahas pada bab 1 ini telah selesai. Selanjutnya adalah tugas individu untuk kalian, yaitu carilah dalam Al-Quran contoh-contoh bacaan mad lazim muhafaf ilmi, mad lazim muhafaf harfi, mad lazim muhafaf ilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim muhafaf harfi. Lalu tulis dalam tabel yang ada seperti tayangan video ini. Masing-masing contoh sebanyak 2. Ingat, masing-masing contoh sebanyak 2 contoh saja. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat grup WA ataupun komentar di dalam tayangan video ini di bawahnya. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan atau pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.